Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita pada kisah perjuangan bangsa. Setelah merebut Indonesia dari Belanda, Jepang segera merubah sistem pendidikan. Banyak perubahan yang terjadi, membuat suasana sekolah hadir dalam bentuk dan konsep yang jauh berbeda dari masa penjajahan Belanda. Perubahan diawali dengan menutup sekolah. Siswa diliburkan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Putusan ini membuat siswa dirugikan, gagal naik kelas, tertunda kelulusan. Liburan sekolah yang tak pasti kapan akan berakhir membuat siswa kehilangan minat sekolah. Waktu-waktu mereka lebih banyak dihabiskan untuk bermain. Pada tanggal 7 September tahun 1942 terbit pemberitahuan di surat kabar Asia Raya. Sekolah akan kembali dibuka pada tanggal 8 September tahun 1942. Pembukaan sekolah yang dilakukan beriringan dengan perubahan sistem pendidikan dan kurikulum. Jepang menghapus diskriminasi dalam pendidikan. Anak-anak pribumi dari keluarga miskin diizinkan untuk sekolah. Sebelumnya, anak-anak pribumi miskin tidak memiliki kesempatan untuk sekolah, sehingga ratusan tahun mereka hidup dalam kondisi tak berdaya, ditindas dan diperbudak. Jepang juga menghapus sekolah elit dan menutup sekolah yang menggunakan bahasa asing, bahasa Belanda, Inggris, Prancis maupun Cina ditutup dan tidak diizinkan beroperasi kembali. Jepang juga melarang penggunaan bahasa Belanda di sekolah dan menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar resmi dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, mewajibkan bahasa Jepang untuk dipelajari di sekolah. Inilah untuk pertama kalinya masyarakat miskin Indonesia memperoleh kesempatan untuk sekolah. Ini pula untuk pertama kalinya masyarakat pribumi, anak-anak bangsawan, anak-anak keturunan Cina, keturunan Arab ditempatkan pada sekolah yang sama, tanpa adanya kasta, tanpa membedakan miskin dan kaya, tanpa membedakan ras dan keturunan. Serta ini pula untuk pertama kalinya bahasa Indonesia menduduki posisi tertingginya dalam dunia pendidikan. Perubahan lain yang cukup mengagetkan masyarakat diawali saat memasuki sekolah. Seluruh siswa laki-laki harus menggunduli rambutnya dan setiap siswa diwajibkan memakai seragam sekolah. Di setiap hari Senin, para pelajar juga wajib mengikuti upacara penaikan bendera. Setiap pagi sebelum memulai kegiatan belajar, siswa harus mengikuti senam pagi yang dinamakan Taisho. Ini dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Kegiatan langsung dipimpin oleh guru dari Jepang. Guru Jepang juga bertugas untuk mengajar olahraga. Masing-masing siswa mengikuti latihan baris berbaris dengan menyandang senjata dari kayu, layaknya pelatihan militer. Kedisiplinan menjadi fokus utama dalam dunia pendidikan. Pengawas Jepang yang berada di setiap sekolah bertindak keras dalam melatih kedisiplinan. Tidak jarang para siswa memperoleh hukuman fisik yang berat jika dianggap melanggar disiplinan yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, siswa juga wajib melakukan kinrohoshi atau kerja bakti yang diawasi langsung oleh pengawas dari Jepang. Siswa-siswa juga diminta untuk mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk perang. Mereka diajarkan cara menanam bahan makanan untuk bertahan dalam kondisi sulit.
dan dilatih membersihkan asrama, serta aktif dalam memperbaiki jalan-jalan yang rusak. Semua kegiatan itu dimaksudkan agar siswa memiliki semangat Jepang atau yang dinamakan dengan Nippon Seishin. Kewajiban lain yang harus dilakukan siswa adalah menyanyikan lagu kebangsaan Jepang Kimigayo dan melakukan penghormatan untuk Kaisar Jepang yang berada di Tokyo. Selanjutnya, menghormati bendera Jepang Hinomaru. Untuk siswa-siswa di sekolah lanjutan menengah, mereka diwajibkan mengikuti latihan militer secara intensif. Jepang juga menghapus beberapa mata pelajaran, diantaranya menghilangkan pelajaran sejarah Eropa, Belanda, dan menggantinya dengan sejarah Asia, Jepang, dan Indonesia. Beberapa pelajaran yang masih dipertahankan, diantaranya ilmu pasti, ekonomi, ilmu bumi, fisika, kimia, dan seni. Kegiatan belajar di masa penjajahan Jepang tidak berjalan dengan baik. Tidak hanya karena kendala bahasa, tetapi juga terkendala oleh kualitas guru. Guru-guru yang kompeten selama ini berasal dari guru-guru Belanda. Namun, setelah Belanda terusir dari Indonesia, guru-guru berkebangsaan Belanda tidak lagi diizinkan mengajar. Beberapa di antara guru Belanda dipulangkan dan sebagian ditahan di kamp interniran. Guru-guru yang bertugas berasal dari guru-guru Indonesia yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Kemudian dibantu oleh guru-guru yang diangkat setelah mengikuti pelatihan singkat. Ditambah guru yang didatangkan dari Jepang. Proses pendidikan yang dikembangkan oleh pemerintah Jepang di Indonesia tidak lain hanyalah pemanis untuk menjadikan anak-anak muda Indonesia sebagai penopang militer Jepang dalam menghadapi tentara sekutu. Demikianlah kisah pendidikan di masa pemerintahan Jepang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.